Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di masa pandemi ini, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Baiklah, sebelum membahas semua materi, perkenalkan, nama saya Wulan. Saya ngajar di SDN Mojokerto 1, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Pada tema 1, subtema 2, kita akan membahas semua materi dari MUPEL IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, dan SPDB. Baiklah, kita awali pelajaran hari ini dengan MUPEL IPA. Di sini kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina melalui perkawinan. Dengan perkawinan ini terjadilah pembuahan dan terjadilah zigot atau calon bayi. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio, lalu menjadi janin. Setelah beberapa waktu, janin hewan dilahirkan oleh induknya. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi 3. Hewan ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar. Apa itu hewan ovipar? Ovipar adalah salah satu cara berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar induk. Apa itu vivipar? Vivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia. Yang terakhir, ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri ovipar adalah berbulu tebal, tidak memiliki daun telinga, dan mengerami telurnya hingga menetas. Ciri-ciri vivipar memiliki daun telinga, memiliki kelenjar air susu, dan memiliki rahim. Kalau ciri-ciri ovovivipar, embrio berkembang biak dalam telur, telur tetap berada di dalam hewan dan dierami. Yang terakhir, melahirkan anak. Ya. Coba perhatikan di belakang saya ini ada bermacam-macam hewan. Nanti mana yang termasuk hewan ovipar, vivipar maupun ovovivipar? Coba perhatikan. Setelah mempelajari IPA, kita belajar MUPEL IPS. Di sini kita mempelajari kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, apa itu ASEAN? ASEAN adalah kepanjangan dari Association Southeast Asian Nation. Ada 10 negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN. Di sini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Kemudian ada Malaysia. Malaysia adalah negara penghasil karet terbesar di dunia. Hasil tambang utamanya adalah timah dan gas alam. Malaysia terkenal sebagai negara yang memproduksi CPO atau minyak kelapa sawit sebagai bahan minyak goreng terbesar di dunia. Selanjutnya Singapura. Singapura itu adalah negara apa? Negara yang paling maju di ASEAN. Singapura itu juga termasuk sebagai negara transit teramai di Asia. Di Asia. Kemudian ada Thailand. Thailand itu adalah negara penghasil padi terbesar
di Asia, sehingga Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia. Ya. Ada juga Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Adapun sektor ekonominya adalah pertanian, industri, dan pertambangan. Dilanjut Brunei Darussalam, ya. Brunei Darussalam ini keadaan ekonominya bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas. Kemudian pendapatan Brunei itu adalah terbesar, yaitu minyak bumi. Kemudian Brunei Darussalam pendapatan per kapita tertinggi di Asia. Setelah Brunei Darussalam, yaitu negara Vietnam. Vietnam, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, di mana hasil utamanya adalah padi. Dilanjut dengan Myanmar. Myanmar itu penghasil padi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Setelah Myanmar ada negara Laos. Laos ini perkembangan ekonominya agak terlambat karena apa? Karena berkecamuknya perang saudara yang cukup lama, di mana infrastruktur pentingnya juga belum terjangkau. Infrastruktur pentingnya yang belum terjangkau itu apa? Itu adalah listrik. Dilanjut dengan negara Kamboja. Kamboja di sini kondisi ekonominya juga belum stabil. Hasil pertanian yang besar di Kamboja adalah padi dan karet. Materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai ide pokok atau gagasan utama. Apa itu ide pokok atau gagasan utama? Yaitu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok atau gagasan utama terdapat di kalimat utama. Jadi setiap satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Kemudian ada 5 langkah dalam menentukan ide pokok. Langkah yang pertama adalah bacalah seluruh paragraf dengan cermat, kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Yang keempat, dalam suatu paragraf ide pokok biasanya itu terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Materi selanjutnya adalah PPKN. Di sini kita akan membahas sila keempat dan sila kelima. Ya, tentunya kalian sudah tahu bagaimana bunyinya sila keempat dan sila kelima. Ya, untuk membahas sila keempat akan kita bahas perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ya, perilakunya apa yang sesuai? Di sini akan guru kasih contoh. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kemudian ada mengembangkan sikap demokratis. Nanti coba dicari contoh yang lainnya. Ya. Dilanjut dengan sila kelima. Bunyinya gimana dengan sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai dan perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila itu apa contohnya? Coba kalian pikir, ya. Iya. Contohnya adalah berperilaku adil terhadap sesama. Apalagi? Kemudian boleh menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Apalagi? Suka bekerja keras, tidak berperilaku boros, tidak bergaya hidup mewah, dan masih banyak contoh yang lain. Materi selanjutnya adalah matematika. Di sini kita akan membahas mengenai cara menyelesaikan operasi hitung campuran. Untuk menyelesaikan operasi hitung campuran itu ada yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian perhatikan, ya. Jika tidak ada tanda kurung, maka aturan pengerjaannya yaitu kali dan bagi. Kali dan bagi itu sama-sama kuat. Artinya mana yang lebih di depan atau di kiri itu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian tambah dan kurang. Tambah dan kurang itu juga sama-sama kuat. Yang didahulukan adalah yang
di depan atau yang di kiri. Kemudian perlu diingat bahwa pengerjaan hitung campuran yang terdapat tanda kurung, maka dalam pengerjaannya adalah yang dihitung terlebih dahulu itu adalah yang ada di dalam kurung. Ya, itulah bagaimana cara mengerjakan operasi hitung campuran. Contohnya ya, misalkan 235 ditambah 56 kali 3 ya. Di situ ada penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat yang mana, anak-anak? Ayo, lebih kuat yang mana? Ya. Iya, lebih kuat yang perkalian. Maka yang harus dihitung terlebih dahulu adalah yang perkalian, yaitu 56 kali 3 itu dihitung dulu. Hasilnya berapa 56 kali 3? Ada 168. Nah, kemudian masih ada angka yang di depannya itu bagaimana, anak-anak? Ya, jadi untuk pengerjaannya angka yang di depan tadi yang belum dihitung ditulis lagi. Jadi 235 ditambah 168. Hasilnya berapa? Hasilnya 403 ya. Kemudian contoh yang kedua. Saya ambilkan contoh yang nomor 5. Di sini ada tanda kurungnya. 100 ya, 125 ditambah 75. Itu di kurung buka dan kurung tutup. Kemudian dibagi 20. Coba perhatikan, di sini ada tanda kurungnya. Tapi tadi ada penjelasan bahwa penjumlahan dan pembagian itu lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang pembagian. Tapi di sini penjumlahannya dikurung. Ya, kalau penjumlahan atau penghitungan campuran itu yang ada di dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu, dihitung terlebih dahulu. Jadi meskipun di situ penjumlahan, tapi tetap harus dihitung terlebih dahulu. Jadi 125 ditambah 75 dihitung, hasilnya berapa? Ada 182, baru dibagi 20. Hasilnya berapa? 91. Kita bahas materi selanjutnya yaitu SPDB mengenal karya seni patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang mana bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bentuk figuratif. Yang kedua, bentuk non-figuratif. Apa itu figuratif? Figuratif adalah patung yang dibentuk dengan meniru bentuk aslinya atau dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti membentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau non-figuratif itu apa? Non-figuratif adalah jenis patung bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Biasanya hanya menampilkan garis, lekukan, dan bagian tertentu. Patung dibedakan dari bahan keras dan bahan lunak. Yang dari bahan keras terbuat dari apa? Kayu, batu, dan logam. Kalau dari bahan lunak terbuat dari apa? Plastisin, tanah liat, dan sabu. Demikianlah materi-materi yang telah tersampaikan. Untuk lebih memahaminya, kerjakan soal-soal berikut. Ya, ingat, tetap di rumah. Kerjakan dengan baik, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, hindari dari kerumunan, sering cuci tangan, dan selalu pakai masker. Tetap semangat belajar dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.